Bab 336. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Aku akan menyewanya segera setelah aku membukanya. Apakah kamu ingin roti kukus dan acar sayuran setiap hari? Yang Xuan tiba-tiba tertarik. Kalkun kecil itu mengatakan sesuatu yang mengejutkannya. Kalkun kecil itu menggigit giginya. Ya, Yang Xuan tiba-tiba bertanya-tanya. Seorang wanita seperti kalkun kecil telah lama terpesona oleh materi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengandalkan dirinya sendiri? Kamu pasti lebih dari sekadar sopir taksi. Kalkun kecil itu menatap Yang Xuan dan tiba-tiba menjadi tenang. Kamu pasti bukan orang yang sederhana jika kamu bisa membuat direktur pengajaran berlutut dan bersujud di taman bermain. Yang Xuan mengangkat bahu. Dia sendiri gila. Itu bukan urusanku. Baiklah. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu denganmu. Sampai jumpa, aku harap kamu menemukan yang berikutnya sesegera mungkin. Kemudian dia masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk pergi. Tetapi begitu aku menyalakan mobil, aku melihat kalkun kecil itu tiba-tiba membuka lengannya dan menghalangi di depan mobil. Jika kamu ingin pergi, kamu akan menabrakku terlebih dahulu. Apakah kamu bertaruh bahwa aku tidak berani menabrakmu? Yang Xuan sedikit mengernyit, sudah sedikit tidak senang. Kalkun kecil itu tidak berbicara dan matanya penuh tekad. Baiklah, kamu harus memberiku set ini. Jangan bersembunyi jika kamu punya benih. Yang Xuan memutar balik mobilnya, tiba-tiba menginjak pedal gas, tubuhnya meraung dan menabrak kalkun kecil itu. Kamu tidak bisa berbicara dengan wanita seperti itu. Oh, kualitas psikologis yang bagus. Yang Xuan menginjak pedal gas dan mulai memikirkannya. Saat ini, kebanyakan orang harus melarikan diri. Tetapi kalkun kecil itu masih berdiri diam. Ledakan, Yang Xuan menginjak pedal gas dan bodi mobil itu seperti cangkang. Jika tertabrak, bahkan seekor beruang coklat pun akan terbelah dalam sekejap. Mencicit, namun, pada saat berikutnya, Yang Xuan tiba-tiba menginjak rem. Kepalamu memompa, Yang Xuan keluar dari mobil dan menatap kalkun kecil itu dengan aneh. Saat ini, bagian depan mobil berjarak kurang dari 5 cm dari kalkun kecil itu. Jika bukan karena kinerja mobil yang baik, kalkun kecil itu pasti sudah menghilang. Dan Yang Xuan dapat melihat bahwa kalkun kecil itu tidak menggertak. Dia sama sekali tidak bermaksud menghindarinya. Baiklah, kamu menang. Apa yang kamu inginkan? Yang Xuan harus berkompromi. Meskipun dia jelas memiliki keberanian untuk membunuh kalkun kecil, dia tidak gila dan tidak membunuh orang lain dengan santai. Aku ingin kamu membesarkanku. Kalkun kecil itu masih mengulangi kalimat ini, dengan nada tenang namun tegas. Aku berkata, saudari, mengapa saya tidak secara pribadi mensponsori Anda 200 yuan dan Anda pergi ke departemen psikiatri? Yang Xuan berkata dalam hati, jika kau ingin seseorang membesarkanmu, pergilah cari para tiran lokal itu. Apa yang menggangguku untuk menyewakan? Aku mendapatkan uang rokok setiap bulan. Aku tidak menginginkan uang. Kalkun kecil itu tiba-tiba mengucapkan kata yang mengejutkan. Apa, kau tidak menginginkan uang? Biksu ipar kedua Yang Xuan bingung dan berpikir bahwa meskipun dia sedikit tampan, dia tidak akan menuruti seorang pemuja uang. Apa yang kau inginkan? Yang Xuan bertanya-tanya. Aku ingin kau melindungiku. Aku ingin kau melindungiku. Kalkun kecil itu menatap Yang Xuan. Aku tidak menginginkan uangmu. Kau tidak perlu memberiku apapun. Aku hanya ingin kau melindungiku. Aku tidak ingin diganggu lagi. Yang Xuan tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah di mata kalkun kecil itu. Dia menahan air mata, tetapi dia dengan keras kepala menggigit bibirnya untuk mencegah. Air matanya mengalir. Setelah memikirkannya, Yang Xuan menghela nafas. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Cari tempat di malam hari dan kirimi aku pesan. Mobil itu sudah jauh. Yang Xuan bisa melihat kalkun kecil itu berdiri di tempat dan melihat dirinya sendiri dari kejauhan melalui kaca spion. Aduh, orang-orang tampan itu sedang berada di bawah tekanan yang besar. Yang Xuanyin menghela napas dan melaju ke Lis Hui Yunting. Ini adalah area villa paling mewah di Nanjiang. Seluruh kelompok villa tersebar di sebuah gunung kecil, dengan gerbang yang elegan dan mewah. Petugas keamanan yang berdiri di pintu dapat dilihat dari postur berdirinya bahwa dia pasti telah menerima pelatihan khusus sebelumnya, atau setidaknya pensiunan tentara khusus. Probe pemantauan di sekitarnya diatur dengan sangat wajar, hampir tidak ada sudut mati.
Di sekitar kaki gunung, setidaknya ada paviliun keamanan dan beberapa tim patroli keliling. Keamanan dilakukan dengan sangat profesional, yang juga membuat Yang Xuan sangat puas. Jika Anda menempatkan Sunan di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatannya lagi. Halo, tolong tunjukkan identitas Anda. Seorang petugas keamanan yang tinggi melihat mobil Yang Xuan datang, segera berjalan mendekat dan memberi hormat standar. Ini layak menjadi area villa teratas. Petugas keamanan itu tidak menjadi sombong karena Yang Xuan mengendarai polo kecil bekas. Setidaknya, mereka tidak menunjukkannya di depan umum. Yang Xuan mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkannya. Petugas keamanan itu melihat lebih dekat dan bertanya, "Tolong tunjukkan kartu identitas Anda." Yang Xuan menyerahkan kartu identitas emas lainnya. Ketika petugas keamanan melihat kartu identitas itu, dia tampak serius dan memberi hormat, "Silakan masuk, Tuan." Kartu pemilik di dalamnya juga dibagi menjadi beberapa jenis. Kartu milik Yang Xuan adalah yang paling istimewa. Itu adalah kartu pemilik villa terkenal. Hanya ada satu kartu seperti itu di seluruh kelompok villa. Tentu saja, tidak perlu khawatir tentang penjaga keamanan yang membocorkan identitasnya. Jika dia bisa menjadi penjaga keamanan di sini, dia harus menjalani pelatihan ketat dan tidak akan pernah membocorkan informasi pemilik apapun. Mengemudi di sepanjang jalan pegunungan yang rimbun, pemandangan di sekitarnya sangat bagus. Yang Xuanxin berpikir Sunan akan suka di sini. Wuff! Pada saat ini, seekor anjing Teddy coklat tiba-tiba melompat keluar dari samping. Mencicit, Yang Xuanmeng menginjak rem dan hampir menabrak Teddy. Wuff! Wuff! Teddy tidak besar, tetapi dia memiliki temperamen yang sangat kuat. Alih-alih lari ketakutan, dia menggonggong ke bagian depan mobil. Yang Xuan Didi membunyikan klakson 2 kali dan menginjak pedal gas dengan keras, yang membuat gadget itu takut. Baru saja hendak melanjutkan perjalanan, seorang wanita muda dengan rok kulit kecil tiba-tiba berdiri di tengah jalan, menunjuk Yang Xuan dan berkata dengan keras, "Kamu, turun." "Ada apa?" Yang Xuan menurunkan jendela dan berpikir bagaimana wanita itu tiba-tiba kehilangan kesabarannya pada dirinya sendiri. "Kamu buta, bukan? Trompet apa yang kamu mainkan di sini? Itu membuat keluargaku takut, Lele. Kamu minta maaf." Wanita dengan rok kulit itu berkata dengan marah, membungkuk pada saat yang sama, dengan penuh kasih sayang memeluk Teddy di lengannya dan menghibur dengan lembut, "Lele baik, tidak takut, ibu ada di sini." Yang Xuan tertegun dan tiba-tiba merasa sedikit lucu. Tampaknya memelihara anjing sebagai anak bukanlah hal yang lucu akhir-akhir ini. "Anjingmu baru saja melompat keluar dari jalan. Aku hampir menabraknya dan berhenti di depan. Aku membunyikan klakson beberapa kali. Saat kamu mengajak anjing jalan-jalan nanti, ingatlah untuk menuntun talinya. Anjing itu memiliki temperamen yang kuat. Tidak baik jika kamu menyakiti orang." Yang Xuan memberi tahu pihak lain beberapa patah kata. Berita sering melaporkan bahwa anjing buas menyakiti orang. Membawa anjing jalan-jalan dan memegang tali adalah kualitas moral yang paling mendasar. Saat hendak terus bergerak maju, wanita dengan rok kulit itu tiba-tiba melangkah maju, mengangkat sepatu hak tingginya dan menendang bagian depan mobil. Dia berkata dengan garang, "Apa yang kau lakukan? Aku perintahkan kau untuk segera berguling ke bawah." Yang Xuan terdiam. Entah mengapa hari ini aku selalu bertemu wanita gila. "Sudah kubilang, apa lagi yang kau inginkan?" Yang Xuan membuka pintu dan keluar. Wanita dengan rok kulit itu menunjuk anjingnya dan berkata dengan dingin, "Berlututlah dan pukul leleku 3 kali." Hah, Yang Xuan mulai sedikit tidak senang. Namun, dia masih menahan amarahnya. "Nyonya, menurutku pakaianmu bagus. Kenapa kau tidak berbicara dengan rasional? Pertama, salahmu sendiri karena kau mengajak anjing jalan-jalan tanpa memegang tali. Kedua, tidakkah menurutmu konyol membiarkan orang meminta maaf kepada anjing sepanjang waktu? Setelah lebih dari 2 tahun dibaptis dalam masyarakat biasa, temperamen Yang Xuan menjadi jauh lebih lembut. Kalau tidak, menurut temperamennya sebelumnya, wajah wanita itu pasti sudah berseri-seri sejak lama. "Persetan denganmu." Wanita itu menunjuk hidung Yang Xuan dan berkata dengan marah, "Apa yang kau lakukan, dan beraninya kau berbicara seperti ini padaku? Lele keluargaku begitu manis, kau tega membiarkanku mengikatnya dengan tali. Aku hampir menabrak leleku tadi. Kukatakan padamu, jika leleku sampai menyentuh kulit, aku harus menjepit lenganmu." Dia juga membunyikan klaksonnya ke leleku. "Kau lihat, itu membuat leleku takut.
Sekarang aku perintahkan kau untuk segera berlutut dan bersujud kepada leleku dan mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, hari ini tidak akan berakhir. Wajah Yang Xuan sedikit muram. Teddy di lengan wanita itu tiba-tiba melompat turun dan menyalak ke Yang Xuan. Kau diam saja di tempatmu. Jika kau menakuti keluargaku, Lele, aku tidak akan menghabisimu. Ah, apa yang kau lakukan? Wanita dengan rok kulit itu tiba-tiba berteriak sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Teddy kecil itu melompat dan hendak menggigit Yang Xuan, tetapi dia tiba-tiba ditahan di udara oleh leher Yang Xuan dengan satu tangan. Mulut Teddy kecil itu mendengkur dan kaki belakangnya menendang dengan keras. Lepaskan, kau membuat keluargaku takut. Wanita dengan rok kulit itu ketakutan dan bergegas maju untuk merampok. Panggil, Yang Xuan Sun mengayunkan tangannya, langsung melempar boneka beruang kecil itu lebih dari 10 meter jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah dengan sebuah tamparan. Lele, wanita dengan rok kulit itu berteriak keras dan bergegas berlari. Teddy kehabisan napas. Lele, 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 bangun, Lele. Wanita dengan rok kulit itu menangis seperti leluhurnya telah meninggal. Seekor anjing buas menyakiti orang. Menurut hukum yang relevan, siapapun berhak membunuhnya. Wajah Yang Xuan tanpa ekspresi. Aku ingin kau membayar nyawamu. Wanita itu seperti orang gila dan mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan wajah Yang Xuan. Yang Xuan saling berpegangan tangan dan hendak menamparkan wajah satu sama lain, membuat wanita gila itu memiliki ingatan yang panjang. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar di sebelahnya, berhenti. Kakak Bin, kau datang. Kau harus memutuskan untukku. Ketika wanita itu melihat pria itu, dia berlari sambil menangis, menunjuk Yang Xuan dan berkata, pria ini baru saja menakuti leleku. Aku memintanya untuk meminta maaf. Dia membunuh leleku. Kakak Bin, aku ingin dia membayar leleku. Pria yang dipanggil Kakak Bin itu terlihat mirip dengan Yang Xuan dari segi usia. Kulitnya agak gelap. Dia terlihat sangat tidak serasi dalam setelan kasual versas putih. Yang Xuan, pria itu menatap Yang Xuan dan tiba-tiba berkata. Yang Xuan saling menatap untuk waktu yang lama. Zhang Bin. Haha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Zhang Bin berjalan menuju Yang Xuan sambil tersenyum. Kau melakukannya dengan baik sekarang. Yang Xuan melirik setelan masing-masing. Pria bernama Zhang Bin itu pernah bekerja di lokasi konstruksi yang sama dengan Yang Xuan sebelumnya. Saat itu, Yang Xuan tidak mengenal Sunan, jadi dia bergaul dengan Qin Feng sepanjang hari. Zhang Bin sangat tidak populer saat itu. Dia suka bermain cerdik, dan dia juga mata yang tajam. Saat itu, dia dibersihkan oleh Qin Feng dan yang lainnya. Tanpa diduga, setelah 3 tahun tidak bertemu, Zhang Bin menjadi sangat campur aduk. Meskipun Yang Xuan tidak menyukai Zhang Bin pada awalnya, dia adalah mantan rekan kerja. Dia merasa sangat baik bertemu dengannya di sini. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku harus mencari tempat untuk minum 2 gelas nanti. Yang Xuan berkata sambil tersenyum bahwa dia merindukan hari-hari ketika dia bekerja di lokasi konstruksi. Melihat bahwa mantan rekan kerjanya sangat baik, dia mengambil inisiatif. Zhang Bin berkata sambil tersenyum, tidak perlu minum. Sekarang identitasku berbeda. Jika aku bersamamu lagi, aku akan malu jika orang melihatku. Ekspresi Yang Xuan mengeras sejenak, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, kamu sibuk dulu. Aku masih ada hal lain yang harus kulakukan. Saat hendak naik bus, Zhang Bin tiba-tiba berkata, tunggu. Ada hal lain, apa industri yang kamu tekuni sekarang? Apakah kamu masih memindahkan batu bata di lokasi konstruksi? Zhang Bin menatap Yang Xuan dari atas ke bawah. Melihat pihak lain itu sedang berjualan barang, dia langsung tampak jijik. Yang Xuan sedikit tertegun, tersenyum dan menepuk bagian depan polo bekas di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu telah mengubah kariermu. Jika kamu menggunakan mobil di masa mendatang, aku akan memberimu diskon 20% berdasarkan batu bata yang kita pindahkan bersama. Wajah Zhang Bin menjadi jelek. Jelas sekali bahwa dia sangat melarang orang lain untuk membicarakan masa lalunya. Sepertinya kamu baik-baik saja. Kamu bahkan sudah mengendarai mobil. Kamu bisa mendapatkan 3 atau 5 ribu sebulan. Kamu hampir sepadan dengan makananku. Itu bagus. Zhang Bin mengejek, demi masa lalu, jangan bilang aku tidak menjagamu. Kamu tidak punya masa depan. Mengapa kamu tidak memelihara seekor anjing untukku?
Aku akan memberimu 8.000 sebulan. Bagaimana menurutmu? Ngomong-ngomong, ada Qin Feng dan Dayong. Biarkan mereka datang ke rumahku untuk membersihkan. Bukankah mereka bekerja sangat keras sebelumnya? Aku menghargai bakat dan menyukai orang yang rajin. Aduh, aku tidak membicarakanmu. Kamu dulu berisik dan tua. Kamu tidak melakukan sesuatu yang serius. Kamu berkumpul sepanjang hari untuk minum dan melakukan kegiatan sosial yang tidak berarti. Itu akan mengatakan kamu tidak mendengarkan. Lihat apa yang telah kamu lakukan satu persatu. Kau menatapku. Jam tangan ini cukup untukmu mencari nafkah seumur hidup. Ada lebih dari 100.000 pakaian. Aku tinggal di puluhan juta villa. Kekurangannya adalah garasinya agak terlalu kecil. Hanya ada 3 tempat parkir. Mobil Ferrariku tidak cukup. Zhang Bin membicarakan kekayaannya dengan berbagai cara dan mengejek Yang Xuan, Qin Feng, dan yang lainnya. Yang Xuan tidak peduli, tetapi dia merasa sedikit lucu. Meskipun Zhang Bin tidak tahu harus kemana, dia punya sedikit uang, tetapi dia tetap tidak bisa mengubah kepekaan dan rasa rendah. Dirinya, saudara Bin, orang itu membunuh Lele. Bagaimana menurutmu? Air mata wanita berok kulit itu kembali menetes. Sebenarnya, dia tidak peduli dari mana kekayaan Zhang Bin berasal. Pokoknya, setiap hari ada mobil sport dan villa. Dia tidak peduli apakah Zhang Bin seorang bangsawan atau rakyat jelata. Selama dia punya uang, bahkan Wu Dalang pun tidak apa-apa. Zhang Bin mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba mendapat ide. Matanya berkilat tajam, siapkan balai duka untuk Lele di gerbang gunung nanti, dan biarkan anak laki-laki itu berlutut dan menjaga roh untuk Lele. Sebenarnya, Zhang Bin selalu membenci anak kucing dan anjing ini, tetapi berpura-pura menyukainya agar gadis-gadis itu senang. Sebenarnya, dia sangat senang ketika mendengar bahwa boneka beruang kecil itu terbunuh. Tujuan sebenarnya mengatakan kata-kata seperti itu sekarang hanyalah untuk memberi Yang Xuan pelajaran. Ya, aku akan membuatnya berlutut selama 3 hari 3 malam, lalu mematahkan kaki anjingnya dan memberi Lele penjelasan kepada keluargaku. Wanita berok kulit itu berkata dengan tajam. Tidak, pada saat ini, Zhang Bin tiba-tiba teringat sesuatu. Melihat ke arah Yang Xuan yang sedang mendaki gunung, dia berkata dengan suara yang dalam, tempat ini sangat maju. Bagaimana dia bisa masuk? Wanita berpakaian kulit itu juga menjawab, dia tidak akan punya teman di sini, kan? Tidak mungkin. Zhang Bin mengiyakan, semua orang yang tinggal di sini adalah bangsawan. Bagaimana mereka bisa punya hubungan dengan orang-orang Dalit seperti dia? Wanita berpakaian kulit itu berpikir dan berkata, aku ingat. Dia pasti seorang dekorator. Baru-baru ini, beberapa villa sedang direnovasi. Dia pasti dari tim dekorasi. Ya, itu adalah cerita lamanya. Zhang Bin dengan cepat mengangguk setuju, cepat periksa villa mana yang sedang direnovasi baru-baru ini. Kita akan menemukannya satu persatu. Baiklah, aku akan menelepon pihak properti sekarang. Pada saat ini, Yang Xuan Zeng berdiri di pintu villa yang baru dibelinya dan melihat ke arah tim dekorasi di dalam. Pramuniaga itu juga menjadi pengurus rumah tangga villa Yang Xuan saat ini. Ketika dia melihat Yang Xuan berlari kecil, dia tersenyum dan berkata, Tuan Yang, mengapa Anda tidak mengatakannya? Anda puas dengan dekorasi di sini. Semua desainer terbaik diundang. Yang Xuan mengangguk, lumayan. Dalam hal bahan dan tenaga kerja, jangan menghemat uang saya. Anda harus menggunakan bahan terbaik, desainer dan pekerja terbaik. Jangan khawatir, Tuan Yang. Anda pasti puas saat itu. Saya akan mengawasi Anda 24 jam di sini. Pramuniaga itu menjawab, baiklah, kalau begitu pergilah dan bantu Anda dulu. Saya akan berjalan-jalan di sini. Yang Xuan menyapa dan berjalan-jalan. Salah satu alasan penting mengapa villa ini begitu mahal adalah karena begitu Anda membeli villa ini, seluruh puncaknya akan menjadi milik pribadi Anda. Di sisi lain, Zhang Bin dan wanita berok kulit itu mencari satu persatu berdasarkan informasi yang ditemukan. Namun, mereka melewati beberapa villa yang sedang direnovasi, dan mereka tidak melihat bayangan Yang Xuan. Kemana perginya pria itu? Zhang Bin mulai bertanya-tanya. Wanita berok kulit itu juga merasa sangat bingung, seluruh kelompok villa, hanya beberapa villa yang sedang didekorasi. Orang itu tidak akan bersembunyi. Zhang Bin berkata, tidak. Keamanan di sini sangat ketat. Selama Anda memasuki pintu ini, informasi semua orang luar akan dicatat dengan ketat, dan bahkan jika yang lain bersembunyi, mobil itu tidak dapat disembunyikan.
Apa yang terjadi? Apakah ada kesalahan di sana? Gadis berok kulit itu mengeluarkan ponselnya, saya akan memeriksa dengan pihak properti lagi. Memutar telepon dan bertanya, jawaban yang diberikan oleh pihak properti masih. Gedung-gedung itu, mereka bingung dan berpikir bahwa seorang pria besar yang masih hidup akan menghilang seperti ini. Saya ingat, wanita berok kulit itu tiba-tiba berkata, selain villa yang disebutkan oleh pihak properti, ada juga villa yang juga sedang direnovasi baru-baru ini. Zhang Bin bertanya-tanya, properti yang mana? Mengapa Anda tidak mengatakannya? Villa yang menjadi landmark. Gadis berok kulit itu tampak terpesona dan berkata, itulah landmark utama yang paling mulia dari kelompok villa ini. Seluruh puncaknya adalah area pribadi villa tersebut. Identitas pemilik villa itu sangat misterius, jadi pihak properti tidak akan dengan mudah mengungkapkan informasi villa tersebut, termasuk tim dekorasi di dalamnya. Tidak mungkin. Zhang Bin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu apa yang Anda katakan, tetapi tim yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam dekorasi villa tersebut adalah tim tingkat pengrajin terbaik. Anak laki-laki itu hanya dapat memindahkan batu bata. Dia pasti tidak memiliki kemampuan. Tetapi ini adalah satu-satunya kemungkinan. Gadis berok kulit itu berkata, pria yang hidup sebesar itu tidak mungkin menghilang begitu saja, Saudara Bin. Mengapa Anda tidak mengajak saya ke atas dan melihatnya? Mungkin pria itu benar-benar ada di atas sana. Ini, Zhang Bin tampak malu. Itu adalah villa yang menjadi landmark utama. Tidak semua orang bisa naik sesuka hati. Begitu seseorang masuk tanpa izin, dia akan dikenai hukuman yang paling berat. Meskipun semua orang yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini kaya atau mahal, kelompok villa ini masih terbagi menjadi beberapa tingkatan. Villa Kepala Naga yang menjadi landmark berada tinggi di atas. Zhang Bin tidak memiliki keberanian untuk naik begitu saja. Ada apa, Saudara Bin? Tidak berani. Kalau berani, lupakan saja, kata gadis rok kulit itu. Aku tidak berani. Zhang Bin menggertakkan giginya dan berkata, tidakkah kau pergi ke atas dan melihat-lihat? Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana sekarang. Kakak Bin, kamu hebat. Aku mencintaimu. Gadis berok kulit itu sangat senang hingga dia mencium wajah Zhang Bin. Itu adalah Villa Longtou yang menjadi ikon. Dia sudah lama ingin naik dan melihatnya. Mereka berjalan sampai ke puncak gunung. Di tempat parkir terdekat, mereka benar-benar melihat polo kecil yang sederhana. Pria itu ada di sini. Gadis berok kulit itu menunjuk ke jalan masuk. Zhang Bin mengerutkan kening dan bergumam, aku tidak menyangka anak itu sangat beruntung. Dia benar-benar membiarkannya bergabung dengan tim dekorasi senior seperti itu. Mereka terus berjalan ke arah villa dan merasakan kejutan hebat dari jarak jauh. Itu layak menjadi villa terkemuka yang menjadi ikon. Hanya dari segi penampilan dan luas lantai, villa itu beberapa tingkat lebih tinggi daripada villa lainnya. Seperti villa tingkat pemula milik Zhang Bin, villa ini tampak seperti pengemis di sini. Wah, ini adalah villa legendaris yang menjadi ikon. Hebat sekali, pemilik villa ini pasti peri. Gadis berok kulit itu terpesona. Apa masalahnya? Zhang Bin mengeluh, menurutku rumah ini tidak terlalu besar dan tidak nyaman. Aku suka keanggunan, kalau tidak aku pasti sudah membelinya. Baiklah, aku tahu Kakak Bin adalah yang terbaik. Ayo cepat kita lihat. Gadis berok kulit itu memegang lengan Zhang Bin dan tersenyum manis, tetapi hatinya penuh dengan rasa jijik. Sebenarnya, selain kekayaan Zhang Bin, gadis berok kulit itu membenci orang ini di dalam hatinya. Dia sensitif dan berhati kaca, dan dia sangat suka menyombongkan diri. Jika pria itu tidak membawa sejumlah uang di tangannya, gadis berok kulit itu pasti sudah mendorongnya ke Samudra Pasifik. Zhang Bin tampak ragu-ragu dan bertanya, kamu bilang kalau kita memukul pria itu. Nanti, pemilik villa ini seharusnya tidak mempermalukan kita. Bagaimana mungkin? Wanita berok kulit itu berkata, dia hanya seorang dekorator, tidak peduli seberapa hebatnya dia. Pemilik villa seharusnya bersama orang-orang sekelasmu. Bagaimana dia bisa membantu seorang dekorator? Ayo, Kakak Bin, mari kita lihat. Ketika Zhang Bin mendengar ini, dia langsung merasa percaya diri. Pikirkan baik-baik. Bahkan jika pemilik villa ini memiliki banyak tingkatan lebih tinggi darinya, mereka semua termasuk dalam kelas bangsawan. Bagaimana mereka bisa membantu seorang pekerja dekorasi berbicara? Yang Xuan berjalan-jalan dan merasa senang. Dia kembali ke pintu villa dan berjongkok di anak tangga batu giok putih, siap untuk merokok. Yang Xuan,
Apakah menurutmu aku tidak dapat menemukanmu jika aku bersembunyi di sini? Pada saat ini, Zhang Bin tiba-tiba mengumpat dan datang dari samping. Yang Xuan sedikit mengernyit. Tidakkah kamu tahu ini adalah ladang pribadi? Siapa yang membiarkanmu datang dan keluar dari sini? Oh, kamu menaruhnya pada tenaga kerja dan modal, bukan? Zhang Bin mencibir, kamu hanya seorang dekorator. Bahkan jika kamu diminta untuk mendekorasi istana, kamu pada dasarnya adalah seorang dekorator. Yang Xuan tertegun. Dia tiba-tiba merasakan sedikit kokain. Dia berani merasakan bahwa pihak lain memperlakukan dirinya sebagai seorang dekorator. Apa yang kamu inginkan? Yang Xuan berbalik dan bertanya. Zhang Bin melempar tubuh anjing Teddy ke tanah dan berkata dengan dingin, sangat mudah. Berlututlah di hadapan anjingku dan pukullah 100 kepala. Kau harus menangis saat memukul. Wanita berpakaian kulit itu menambahkan, ya, kau harus menangis dengan tulus, atau kau akan membayar dengan nyawamu. Yang Xuan terdiam dan berpikir bahwa apa yang ia temui hari ini sungguh luar biasa. Baiklah, jika kau ingin tinggal di sini, bermainlah sebentar saja. Aku tidak punya waktu untuk membuat masalah denganmu. Yang Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan kedua bunga yang indah ini. Ia berdiri dan berencana untuk pergi. Berhenti. Zhang Bin berhenti di depan Yang Xuan dan berkata dengan galak, jika kau tidak bersujud kepada anjingku hari ini, kau tidak akan mau pergi kemanapun. Pada saat ini, ketua tim dekorasi keluar dari villa, melihat tubuh anjing Teddy di tanah, mengerutkan kening dan berkata, siapa yang mendapatkan benda ini? Cepat singkirkan, jangan mengotori di sini. Jika pemiliknya tahu, apakah kau sanggup menanggung tanggung jawab ini? Halo, saudara. Zhang Bin tersenyum cepat, mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Yang Xuandao. Anak ini dari tim konstruksi Anda. Dia membunuh anjing saya saat pertama kali naik gunung. Tim konstruksi kita, pemimpin tim dekorasi memandang Yang Xuan. Saya belum melihat orang ini. Bukankah saya yang datang bersama Anda? Cepatlah, ini adalah ladang pribadi. Jika Anda tertangkap basah, Anda akan mendapat masalah. Setelah menyelesaikan dekorasi, Kapten berbalik dan berjalan masuk ke villa. Dia hanya bekerja di sini dan tidak repot-repot mengurus hal-hal ini. Zhang Bin tertegun dan berkata dengan marah, "Yah, kamu bukan dari tim dekorasi. Kamu bilang, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin mencuri sesuatu? Tangkap pencurinya." Wanita berok kulit itu bergegas maju dan mencengkeram pakaian Yang Xuan lalu merobeknya. Yang Xuan dengan tidak sabar mendorong wanita berok kulit itu ke tanah dan jatuh dengan posisi merangkak. Dasar pencuri, beraninya kau memukul orang saat mencuri. Apa ini? Wanita berok kulit itu memarahi dan tiba-tiba melihat benda emas di tanah. Saat dia merobek Yang Xuan tadi, dia jatuh dari Yang Xuan. Yang Xuan juga melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah kartu pemilik. Dia tidak tahu kapan benda itu jatuh ke tanah. Baru saja hendak membungkuk untuk mengambilnya, Zhang Bin memimpin dan mengambil kartu itu. Ketika dia melihat kartu apa itu, wajah Zhang Bin berubah dan berseru, kartu pemilik Villa Longtou. Apa? Ini adalah kartu pemilik standar tanah terkemuka. Coba kulihat. Wah, ini emas murni. Lihat, ada batu permata di atasnya. Wanita berok kulit itu memiliki bintang-bintang kecil di matanya, tetapi harga bahan yang digunakan untuk membuat kartu pemilik ini diperkirakan lebih dari 1 juta. Wah, Yang Xuan, kau terlalu berani. Zhang Bin menatap Yang Xuan dengan wajah yang tidak percaya. Kamu berani mencuri kartu pemilik utama. Sekarang kamu dalam masalah. Cepat beritahu penjaga keamanan. Sudah cukup bagi bocah ini untuk menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Gadis dengan rok kulit itu dengan cepat mengeluarkan telepon. Halo, Departemen Keamanan. Sesuatu yang serius telah terjadi. Seseorang mencuri kartu pemilik seseorang di Villa Longtou yang terkenal. Kita tidak dapat menangkap pencurinya. Kirim seseorang dengan cepat. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan karena takut Yang Xuan akan melarikan diri. Yang Xuan, sekarang, kamu tidak perlu bersujud. Tunggu untuk masuk penjara seumur hidup. Zhang Bin menyombongkan diri, jangan khawatir. Aku akan mencari seseorang untuk mengurusnya saat itu, sehingga kamu dapat hidup lebih nyaman di dalam, hahaha. Kakak Bin, berapa tahun yang dibutuhkan? Tanya gadis dengan rok kulit. Zhang Bin berkata, kartu pemilik bukanlah masalah kecil. Tidak dapat diperkirakan hanya berdasarkan nilai material.
Ini melibatkan keselamatan jiwa pemilik villa. Setidaknya harus dimulai selama 20 tahun. Namun, saya akan mengoperasikannya sedikit dan memberinya seumur hidup. Gadis rok kulit itu menyesal, tidak ada waktu. Saya ingin dia ditembak dan membayar lele saya. Zhang Bin menatap Yang Xuan dan tertawa, jangan khawatir, saya akan mengurusnya di dalam saat itu untuk memastikan bahwa hidupnya lebih baik daripada kematian di dalam, haha. Yang Xuan, mengapa kamu tidak memanggil Qin Feng dan mereka bersama hari ini? Sayang sekali, kalau tidak itu akan menjadi masalah. Tetapi sekarang saya akan memberi Anda kesempatan, kau berlutut dan memukul kepala anjingku 100 kali. Aku bisa mempertimbangkan untuk menghabiskan sejumlah uang untuk itu agar hukumanmu bisa dikurangi beberapa tahun. Wajah Yang Xuan tanpa ekspresi. Dia hanya menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, matanya memancarkan dingin yang tak terlihat. Alasan mengapa dia tidak berdebat dengan Zhang Bin tadi adalah karena dia tahu bahwa Zhang Bin adalah orang yang sangat miskin. Tetapi sekarang tampaknya pasti ada sesuatu yang penuh kebencian pada orang miskin itu. Kalimat ini benar-benar bukan omong kosong. Orang seperti Zhang Bin harus diinjak-injak sepanjang hidupnya. Ini yang dia lakukan sendiri. Aku tidak menyangka kamu mengerti hukum. Yang Xuan berkata dengan lemah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengembalikan kartu pemilik kepadaku. Oh, saat ini, aku masih merindukan barang curian yang kamu curi. Zhang Binyang, memegang kartu pemilik di tangannya, mencibir, apakah kamu ingin menghancurkan bukti? Mimpi, ini adalah bukti pengadilan. Memberikan bukti di pengadilan, mulut Yang Xuan tiba-tiba membangkitkan sedikit kesenangan. Melihat Zhang Bin, dia mengatakan sesuatu yang aneh, ya, kita semua tahu bahwa kita telah menghukum diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Pada saat ini, beberapa petugas keamanan berseragam bergegas ke tempat kejadian. Saudara keamanan, orang ini adalah pencuri. Dia mencuri kartu pemilik Landmark Longtou dan tertangkap oleh saya. Baru saja dia, Zhang Bin, dengan cepat membuat petugas keamanan itu marah dan mengatakan apa yang baru saja terjadi. Petugas keamanan itu segera menatap Yang Xuan dengan waspada. Siapa Anda dan bagaimana Anda bisa masuk? Beberapa petugas keamanan bingung. Fasilitas keamanan di sini sangat ketat. Bagaimana orang ini bisa masuk? Yang Xuan berkata sambil tersenyum tipis, sangat mudah. Tentu saja, saya menggesek kartu saya. Gesek kartu Anda. Kartu apa yang Anda gesek? Tanya petugas keamanan itu. Yang Xuan menunjuk ke kartu pemilik di tangan Zhang Bin. Tentu saja, saya menggesek kartu ini. Wah, kamu sudah mencuri kartu ini sejak lama. Zhang Bin berteriak cepat, aku masih heran bagaimana kamu bisa masuk karena keamanan di sini sangat ketat. Ternyata kamu sudah mencuri kartu ini sejak lama. Hari ini, aku menemukannya tepat waktu, kalau tidak, kamu tidak perlu mengosongkannya. Sambil berbicara, dia bergegas ke petugas keamanan dan berkata, saudara keamanan, ini masalah besar. Kurasa dia tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Aku tahu dia punya beberapa rekannya. Sekarang dia ada di lokasi konstruksi. Aku bisa memberimu daftarnya. Kemudian, Zhang Bin menyebutkan nama-nama Qin Feng dan yang lainnya lagi. Namun, para petugas keamanan ini adalah prajurit khusus yang sudah pensiun. Kepala mereka tentu tidak sebodoh Zhang Bin. Keraguan terbesar tentang pencurian itu langsung terungkap. Bagaimana orang ini bisa mencuri kartu pemilik? Identitas orang yang bisa memegang kartu pemilik ini pasti tidak terlukiskan. Bagaimana dia bisa mencurinya? Selain itu, mereka tidak melihat sedikit pun kepanikan dari Yang Xuan. Sebaliknya, mereka tampak tenang dan santai. Mereka tidak terlihat seperti pencuri yang baru saja tertangkap. Siapa kamu sebenarnya? Kapten keamanan itu juga seorang pensiunan prajurit khusus. Dia selalu merasa ada temperamen yang berbeda pada pemuda polos ini. Hanya mereka yang telah mengalami baptisan asap dan perang yang dapat mencium temperamen ini. Saya pemiliknya. Yang Xuan menunjuk ke villa di belakangnya. Saya membeli villa ini. Hahaha. Begitu suaranya jatuh, Zhang Bin memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Silakan sesumbar dan buat draft terlebih dahulu. Anda masih pemilik villa. Hahaha. Apakah Anda tahu berapa harga villa itu? Bahkan saya tidak mampu membelinya, apalagi Anda. Anda tidak mampu membeli toilet di dalam rumah jika Anda memindahkan batu bata sepanjang hidup Anda. Haha, jika Anda pemilik villa ini,
saya akan memakan anjing itu mentah-mentah. Pada saat ini, seorang wanita muda dengan pakaian profesional berwarna hitam keluar dari villa. Ada apa, berisik? Halo, Nona Liu. Semua penjaga keamanan memberi hormat kepada wanita itu. Wanita ini sebenarnya adalah pramuniaga yang menjual villa itu kepada Yang Xuan sebelumnya. Sekarang dia menyingkirkan diri dan menjadi pengurus rumah tangga eksklusif di villa itu. Jangan remehkan posisi ini. Pengurus rumah tangga eksklusif Villa Longtou yang terkenal itu memiliki status mutlak di sini. Dia adalah sosok yang sering berurusan dengan pemilik villa. Seringkali, perkataannya dapat mewakili pemilik villa, jadi orang-orang di sini memberikan mukanya. Nona Liu, saya pemiliknya di sini. Zhang Bin buru-buru berlari ke depan dan menyanjung, saya pernah mendengar bahwa Nona Liu secantik bunga. Sekarang saya melihat bahwa nama saya layak untuk reputasi saya. Nama saya Zhang Bin, saya pemilik area A. Jika Nona Liu berkenan, silakan tinggalkan sedikit kesenangan dan hubungi saya nanti. Kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Kamu siapa? Apa kamu memenuhi syarat untuk meminta informasi kontakku? Liu Mingyu menatap Zhang Bin dengan tidak sabar. Villa di area A adalah kelompok villa kelas terendah di sini. Dia sekarang adalah pengurus rumah tangga eksklusif dari villa terkemuka. Tentu saja, dia terlalu malas untuk berurusan dengan orang-orang ini. Zhang Bin memasang wajah dingin di wajahnya yang panas, yang sangat memalukan, tetapi dia jelas tidak berani menyerang. Nona Liu, saya baru saja menangkap seorang pencuri yang mencuri kartu pemilik villa. Apa? Liu Mingyu terkejut dan menoleh ke Yang Xuan. Tuan Yang, kartu pemilik Anda dicuri. Apa-apaan ini? Begitu kata-kata itu keluar, sekelilingnya menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada Yang Xuan pada saat yang sama. Zhang Bin dengan cepat mengoreksi, Nona Liu, bukan kartunya yang dicuri, tetapi dia mencuri kartu orang lain. Diam, Liu Mingyu berkata dengan marah, dia adalah pemilik villa ini. Apakah kamu ingin mencuri kartu orang lain? Kejutan, semua orang tercengang. Perkataan Liu Mingyu bagaikan bom atom yang meledak di kepala semua orang. Jika kalimat itu masih samar-samar, sekarang sudah jelas. Mustahil, sama sekali mustahil. Zhang Bin tidak percaya dan berteriak, aku kenal dia. Dia adalah seorang pengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Selain itu, dia bisa tinggal di rumah yang bagus. Bagaimana dia bisa memakai pakaian murahan dan mengendarai mobil yang rusak seperti itu? Itu namanya rendah hati, kau mengerti, orang desa. Liu Mingyu melotot, semakin banyak kekurangan di hatimu, semakin kau pamer di luar. Tuan yang tidak kekurangan apapun. Apakah dia perlu pamer? Kemudian dia menunjuk kartu pemilik di tangan Zhang Bin, buka matamu dan lihat siapa nama yang tertulis di sana. Zhang Bin dengan cepat membalik kartu pemilik itu. Benar saja, dia melihat dengan jelas kata, Yang Xuan, di belakangnya. Berdengung, Zhang Bin hanya merasa kepalanya terbentur keras oleh sesuatu, dan dia merasa seluruh dunia berputar. Yang, saudara Yang, kau benar-benar pemilik di sini. Setelah sekian lama, Zhang Bin bereaksi dan dengan cepat mengubah wajahnya. Saudara Yang, saya katakan sebelumnya bahwa Anda tidak boleh menjadi manusia biasa. Anda harus melakukan hal-hal besar di masa depan. Haha, lihat, saya benar. Saudara Yang, apakah Anda ingat ketika kita berada di lokasi konstruksi, Anda paling memperhatikan saya. Saya tidak menyangka bahwa kita bisa bertemu hari ini. Mari kita minum nanti dan saya akan menjadi tuan rumah. Apakah Anda tuan rumah? Yang Xuan tersenyum dingin, saya tidak tertarik makan di penjara. Saudara Yang, apakah Anda? Zhang Bin tidak mengerti Yang Xuan. Yang Xuan Chong dan Liu Mingyu berkata dengan samar, saya benar-benar kehilangan kartu pemilik saya. Kemudian dia menunjuk Zhang Bin dan berkata, dia mencurinya. Tidak, aku tidak mencurinya. Zhang Bin cepat-cepat membela diri. Bukankah kamu yang mencurinya? Yang Xuan melihat kartu pemilik dan berkata, jika kamu tidak mencurinya, bagaimana mungkin kartu pemilik itu muncul di tanganmu tanpa alasan? Orang-orang mendapatkan barang curian, dan kamu masih ingin menyangkalnya. Tidak, tidak, aku tidak mencurinya. Zhang Bin baru saja mengucapkan setengah kalimat. Tiba-tiba, dia ditekan ke tanah oleh beberapa penjaga keamanan dan berkata dengan marah, apa yang ingin kamu katakan? Kamu bisa berbicara dengan mereka saat penjaga kota datang. Sekarang, Zhang Bin melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mencucinya. Yang Xuan melanjutkan sambil tersenyum,
kamu baru saja memutuskan kejahatannya. Kamu harus tahu sifat mencuri kartu pemilik ini. Kamu akan mulai dalam 20 tahun. Baiklah, aku akan mengatur hubungan ini. Kamu akan menjalaninya selama sisa hidupmu. Tidak, aku tidak akan masuk penjara. Zhang Bin berteriak, tolong lepaskan aku. Aku akan memberimu uang. Aku punya banyak uang. Uang. Liu Mingyu mengambil alih pembicaraan dan berkata dengan dingin, kamu melanggar hak milik pribadi dan mencuri uang. Tidak hanya hukum yang akan menghukummu, tetapi juga properti akan menghukummu. Vilamu, mobilmu yang rusak, dan tabunganmu tidak cukup untuk mengganti kerugian Tuan Yang. Pada saat itu, ini juga akan dipertimbangkan dalam hukuman. Kamu bisa tinggal di penjara selama sisa hidupmu. Zhang Bin ingin mengatakan sesuatu, jadi dia mendapat pukulan keras di dagunya. Beberapa penjaga keamanan kekar menyeretnya langsung ke bawah dan menunggu penjaga kota untuk menanganinya.